Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang metode kuantitatif, tapi di versi antrian dan AHP. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang antrian nih. Nah, di antrian diketahui bioskop di Transmart itu rata-rata pembelinya itu sebenarnya 30 orang per jam. Dengan waktu yang diberikan kasir untuk melayani tiket itu 90 detik. Sehingga kita bisa mendapatkan nih bahwa rata-rata nih kalau misal kan di situ 30 orang nih di satu. Bentar, saya ganti warna dulu biar lebih kelihatan. Bentar. Oke. Berarti D1. D1-nya itu ada dia itu 30 orang per jam. Tapi rata-rata kasirnya itu di 90 detik. Maka 1 jam dari 1 jam jadi detik kan 3.600. Nah, kita ngelihat nih kalau misal kasir tanpa berhenti selama 1 jam itu kira-kira bisa menghasilkan berapa orang. Jadi kita tulislah di sini 90 detik. 90 detik dibagi 3.600. 3.600 itu dari mana? Ya 1 jam tadi dijadiin detik. Coret-coret. Ini tinggal 1/40, ya kan? 1/40 itu jadiin ke jam. Jadi sekitar 40 orang per jam. Kemudian kita jawab nih nomor 1 sampai 6-nya. Nomor 1 kita cari dulu nih. Bentar, kita harus cari ini dulu, probabilitasnya dulu atau utilitasnya. Faktor utilitas atau kita bisa dipanggil P seperti ini, itu lambda per mu. Seperti ini. Lambdanya itu apa? Lambdanya adalah ini, 30 orang ini. Kita tulis di sini 30 dan mu-nya itu 40. Di sini. Di per 40. Hasilnya adalah probabilitasnya atau kesibukannya itu 0,75. Kemudian kita nomor 1. Nomor 1 itu berapa probabilitas 5 orang pengunjung di depan loket kasir. Kita pakai probabilitas PN gini. Dengan rumus 1 min utilitas dikali utilitas pangkat N. Seperti ini. Hasilnya adalah 1 dikurangi 0,75 dikali 0,75 pangkat 5. 5 ini dari mana? Ya, 5 orang tadi. Maka hasilnya adalah 0,25 dikali 0,2373. Hasilnya adalah 0,593. Seperti ini. Oke, gampang kan? Kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 adalah berapa ekspektasi panjang antrian yang termasuk yang sedang dilayani juga. Itu ini juga bisa dijadiin persen, guys. Jadi ini bisa jadi atau 5,93%. Oke. Kemudian kita pakai rumus L sama dengan lambda dibagi mu min lambda. Hasilnya adalah 30 dikurangi 40/30. Hasilnya adalah 30/10. Hasilnya adalah 3 orang. Jadi berapa sih ekspektasi panjang antriannya? Yaitu 3 orang. Lanjut nomor 3. Di nomor 3 kita itu kalau misal orangnya itu yang tidak termasuk yang sedang dilayani. Jadi kan berarti yang dilayani itu nggak masuk lah. Jadi dalam hal ini kita pasti L key seperti ini. Jadi bisa di lambda 2 seperti ini per mu terus mu
dikurangi lambda seperti ini. Hasilnya adalah 30 pangkat 2 per 40 di 40 kurangi 30. Hasilnya adalah 900 per 400. Gini. Ini coret-coret hasilnya adalah 2,25. Kan kalau orang nggak mungkin dong ada 1/4. Jadi kita bulatkan aja 2 atau 3. Karena ini tidak termasuk yang dilayani, jadi kita pakai yang nomor 2. Yang 2. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu adalah berapa sih ekspektasi waktu tunggu dalam sistem yang masuk dilayani kasir. Yang masuk dilayani kasir kita pakai W sama dengan 1 per mu min lambda. 1 per 40 min 30. Hasilnya 1 per 10. 1 per 10 jam itu berapa menit? Yaitu 6 menit. Nah, ini adalah ekspektasi waktu tunggu dalam sistem. Kemudian kalau misal ini tanpa yang tidak dilayani, jadi tanpa yang melayani, jadi kayak gimana ya? Yang melayani itu dikecualikan, jadi yang antri doang gitu. Itu adalah kita tulis WQ lambda per mu lambda per mu dikali mu min lambda. Hasilnya adalah 30 per 40 per 30 seperti ini. Hasilnya adalah 30 per 400. Coret-coret. Hasilnya 3 per 40 itu berapa? Yaitu 4,5 menit. Ini dijadiin ini ya. Ini dijadiin ke menit ya. Jadi dikali 60. Yang tadi kan karena ini tadi detik, yang 30 sama 40-nya itu pakai detik, jadi pakai gini. Oke. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu bagaimana probabilitas pengunjung bioskop yang akan membeli tiket yang harus setidaknya 8 menit sejak kedatangan menuju loket sampai dapat tiket. Jadi kita pakai rumus P W T sama dengan E minus mu min lambda T. Seperti ini. Nah, kita ininya itu adalah W kurang 8 per 60. 60 itu apa? Menit. Jadi itu per jamnya ya. Jadi menit 1 jam kan 60 menit. Kita pakai E atau eksponen min ini kan 40. Ini 30, ini 8 per 60. Jadi hasilnya adalah 10 min Jadi min 10 dikali 0,133. Kemudian di sini tinggal ditulis E min 1,133. Sorry. Kan ini kan Ini harus 1,333. Seperti ini. Nah, ini kalian tinggal kalkulator aja. Hasilnya P itu di kisaran 0,2636. Nah, atau waktu tunggunya itu sekitar 26,36%. Nah, nomor 1 sudah selesai nih. Kita lanjut di AHP. AHP, Analytical Hierarchical Process. Jadi, di sini ada soal. Judi memulai meninjau faktor sistem 1 dan sistem 2 itu skala langkahnya 9. Sistem 1 dan sistem 2 itu langkahnya adalah 9 skala langkah. Kemudian sistem 1 itu cukup moderat lebih disukai dibandingkan sistem 2. Oleh karena itu dia menggunakan angka tingkat untuk merepresentasikan tiket itu. Jadi tapi kan dibilang nih bahwa perangkat keras di sistem 1 itu cukup lebih disukai daripada komputer 2. Makanya di sini itu nomor di sini 3. Jadi
1 di hardware 1 dan hardware 2 itu 3. Selanjutnya, ia meyakini bahwa perangkat keras 1 sangat ekstrim lebih disukai dibandingkan perangkat keras komputer sistem 3, yaitu 9. Jadi di sini 9. Kan perangkat 1 kan. Jadi kalau misal jika dia lebih disukai jadi 9. Kalau misal dia kurang disukai jadinya 1 per. Nah, ini kalau kalian bisa lihat. Jadi gini, kalau misal dalam sistem 1 dan sistem 2, sistem 1 kan lebih disukai. Maka di urutan yang di baris dengan di kolom 2, itu tulisannya adalah 3. Tapi karena di sini di nomor 2 itu nomor 1 disukai, maka dia 1 per 3. Jadi yang disukai itu di bawah. Karena yang nomor 2 itu kurang disukai kan, tapi yang lebih sukai adalah 1. Terus kalau di hardware yang ketiga ini kalian ngelihat nih ada sistem 3. Sistem 3 itu tapi yang disukai adalah sistem satunya, tapi dengan numerik 9. Jadi 1 sama 3 ini 9. Gini. Terus sedangkan 3 ke 1, tapi karena yang lebih disukai adalah 1, maka 1 per 9. Seperti ini. Kemudian ia meyakini bahwa perangkat keras pada sistem 2 sangat kuat lebih disukai oleh sistem 3. Jadi dengan 2 dengan 3 itu kan yang lebih disukai yang mana? Nomor 2. Makanya 6 di sini. Karena 3 kurang disukai dan 2 lebih disukai. Terus yang di sini kenapa kok 1 per 6? Karena yang nomor 2 lebih disukai daripada nomor 3. Makanya dia 1 per 6. Gini. Karena 3-nya di sini. Gitu. Oke, lanjut. Kemudian kita jadiinlah ini ke desimal. 1 per 3 jadi 0,33, 1 per 9 0,11, dan 1 per 6 0,167. Hardware-nya kita tambahkan semua nih. Jadi ini adalah kayak sum. Kalau di Excel tuh sum. Kayak summarize atau semuanya yang kita tambahkan. Jadi 1 ditambah 3 bla 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 hasilnya ada 144. 3 ditambah 1 namanya hasilnya 4,167. 9 tambah 6 tambah 1 adalah 16. Kemudian di hardware itu kita ini dulu nih. Kita pakai average. Nah, average-nya itu dari mana? Jadi ini yang ini tadi 1 tadi dibagi sama ini hasilnya adalah ini. Kemudian ini dibagi ini hasilnya adalah ini. Ini dibagi ini hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya seterusnya seperti itu. Kemudian dalam baris 1 ini yang 0,69, 0,71 dan 0,5625 itu ditambah semua. Ya kan? Kemudian habis ditambah dibagi 3 hasilnya adalah ini. Oke? Nah, ini juga dilakukan sama. Ini ditambah semua, ini ditambah, hasil dibagi 3. Hasilnya adalah ini, terus ini ditambah, terus dibagi 3. Hasilnya ini, ditambah, hasilnya dibagi 3, hasilnya ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masukkan semuanya menjadi 1. FI1 dan lain sebagainya. Ini dari mana, Kak? Nah, ini adalah hasil dari ini dikalikan dengan ini atasnya. Ini kali 0,6. Ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Kemudian terus yang ini dikalikan dengan ini. Kemudian yang ini dikalikan ini 0 ya, sorry. Ini 0. Nah, ini dikalikan dengan ini. Kemudian yang ini balik lagi jadi gini. Jadinya baris kolom dikali dengan baris seperti ini. Mendapatkan hasilnya ini. Oh, di sini aja kolom dikali dengan baris. Seperti ini. Nah, itu sampai habis. Kemudian kalian akan mendapatkan hasilnya ini. Dari perkalian tadi yang atas, yang baris 1 dikali dengan kolom, itu hasilnya ini. Kolom 1, baris 1. Ini baris 2, ini baris 3. Kemudian kalian
tambah yang tadi ini, kalian bagi di F1 atau average 1 tadi. W1-nya ini 2, terus 0,01, nah ini dibagi semuanya dengan F1-nya. Hasilnya jadi seperti ini. Kita mendapatkan 3,1023 dan seterusnya. Kita dapat konsentrasi vektornya. Kemudian kita cari lambdanya nih. Dengan menambahkan ini semua, mendapatkan hasil dari konsentrasi vektor dibagi 3, maka rata-ratanya adalah dapat ini. Lalu kemudian kita cari konsistensi indeksnya, yaitu dengan lambda dikurangi n per n dikurangi 1. N-nya adalah 3, karena apa? Kita ada sistemnya itu ada 3, sistem 1, 2, dan 3. Itu dikurangi terus dibagi 2. Ini kan 3 kurangi 1 adalah 2. Ini jadi tinggal 0,543 per 2, hasilnya adalah ini. 0,0217. Nah, kemudian kalau misal kita cari R1-nya kalian bisa cari di Google ya, teman-teman. Yaitu kita dapatnya R1 dari 3 itu adalah 0,58. Jadi 0,0271 dibagi 0,08 adalah 0,0467. Sehingga mendapatkan hasil dari CR-nya adalah 0,1. Kurang dari 0,1. Nah, karena kurang dari 0,1 maka dia dibilang sudah konsisten. Seperti itu teman-teman. Semoga membantu ya.